Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosan yang mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tuhan kita, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim An-Najah Plaza Pasar Beringin, yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan pagi hari ini kita insya Allah akan membicarakan daripada keutamaan atau keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Rajab. Bab dikatakan, disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, "I'lam anna Rajab syahrun fadilun." Jadi ketahuilah bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan penuh keutamaan. Jadi padahal nih banyak keutamaannya. Dan dikatakan lagi wa ibadata fihi laha azrun jalilun. Dan beribadah di bulan daripada bulan Rajab tersebut, di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita perbuat suatu kebaikan, maka kebaikan yang kita perbuat tersebut mendapat gandaan nilaian pahala yang Allah berikan. Cumanya dikatakan adalah di bulan Rajab ini ada suatu amalan-amalan yang terkhusus. Bila mana kita mau menggawinya, bila mana kita mau mengerjakannya, maka insya Allah akan mendapatkan suatu keutamaan tersebut. Jadi istilah kita nama belanja itu, kita ini hendak juga dapat, jadi kita nih selain diskonnya hendak juga dapat hadiahnya, bonusnya. Ya Allah, bonusnya, bonusnya dicari. Jadi apa-apa yang kita gawi sekiranya kita mendapatkan keistimewaan di bulan Rajab tersebut, dikatakan jadinya khususan nang terkhusus kita gawi di bulan daripada bulan Rajab ini, nang utamanya adalah as-sawma fihi, yakni menggawi mengerjakan puasa sunat di bulan Rajab. Nah ini utamanya.
Jadi jangan sampai kita sampai ibaratnya di bulan Rajab ini gak ada sama sekali kita gawe, jangan. Paling gaji di bulan Rajabnya sekali barang. Bok utamanya begitu besar, luar biasa. Ini utama. Makanya dianjurkan benar. Sebab pernah diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sauban, di mana Sauban ini bercerita, ujar Siddiq mengatakan, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam pamararna bimaqbaratin. Jadi ujar beliau, kami pada waktu itu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melewati suatu kuburan. Maka ketika kami melewati kuburan tersebut, fawaqafa alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasulullah yang melalui melintas langsung tadiam sedih. Tadiam itu apa? Ma'itihi kuburan itu tadi. Ma'itihi kuburan. Masjid di sidin tadi. Lalu Rasulullah itu babaka bukaan syadidan. Masjid itu kuburan menangis sidin. Sampai suara tangis sidin itu terdengar. Ibarat bahasa kita tuh besisigan benar. Melihat kuburan menangis. Dia bisa lah melihat kuburan menangis lah. Nah, bisa lah. Bisa lah Ustaz. Lihat kuburan menangis. Lain kuburannya menangis lah. Kita melihat kuburan menangis, namun melihat kuburan menangis itu coba bertambah kira aja lah. Artinya nih kita begitu melihat kuburan timbul menangis. Nah kita melihat nih menangis. Ulah tinggal suara bang lakukan itu kuburan menangis. Nabi ini sebuah terjadi naga ini menangis sih dia. Dan di dalam tangis dia tersebut ujar si Sauban misalkan sumada Allahu, kemudian dalam keadaan menangis tersebut lalu Rasulullah mengangkat tangan sidin sambil berdoa sidin meeting kuburan tersebut. Ya ujar si Sauban ini lalu bertanya kepada Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah. Ujar si Sauban menakuni, wahai Rasulullah, apa gerangan terjadi dengan pianina sampai dia menangis kini, apa gerang? Tanah juga kami melihat begitu kita melintasi biar tadiam, bas tadiam timbul menangis saja karena tahu sebab apanya. Langsung dia berdoa pulang. Lalu Rasulullah pun berucap dengan Sauban, ujar Rasulullah apa? Ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim wa da'awtu lahum fa khaffifallahu 'alaihim al'adzab. Lalu ujar Rasulullah, wahai Sauban, mereka nampak ada di dalam kubur, nang kulihat mainina. Ujasidin melihat mereka itu sedang diajak oleh Allah Ta'ala. Kan ajak. Artinya jelas ajak kubur itu ada. Jadi yang dikira-kira ada. Makanya hati-hati benar. Awal pertama orang nang sangat menakutkan, nang sangat kita khawatirkan bila seorang meninggal dunia itu nang kita takut akan nih. Jangan sampai di awal pertama ketika masuk dalam kubur itu disiksa. Oleh kenapa? Sebab awalan siksaan ini tadi ini daripada termasuk daripada jurang-jurang neraka-Nya Allah. Makanya di antara orang-orang yang disebabkan mendapat siksa kubur itu di antaranya yang pertama disebabkan sewaktu hidup. Padahal ujar Qatadah mengatakan di antaranya yang pertama apa? Disebabkan lantaran bakami sembarangan. Cara-cara bakami itu ada dijaganya. Jadi sesuai tata cara yang diperbuat oleh Rasulullah sehingga menimbulkan orang tersebut diajak di dalam kuburnya. Contoh banyak dari bakami berdiri sembarangan sehingga ketika ini bakami itu ada tiis. Hati-hati benarnya. Kalau pindah karena selawar kita segala macam, kalau pindah terperancing ke dalam daripada bak wadah kita nang berbasuh itu tadi,
Ya, terekam benar, hati-hati benar. Ini salah satunya. Yang kedua, apa? Lantaran di dalam hidupnya tadi, orang tersebut senang menggosip orang lain, menggibah orang lain. Walaupun orangnya pembahyang, orangnya hobi turun majelis ilmu, orangnya pengamalan, orangnya pemurah, kata juga bagian menggosip orang, hilang daripada amal-amalnya tadi. Dia jadi benar tuh jangan bangga dulu kita. Yang ketiga apa pulang? Yang ketiga adalah berbuat namim. Ketujuh madu domba orang lain. Hati-hati, ada domba itu kan mesti beristilah langsung. Wah ini banyak dunia daripada dunia medsos, media sosial. Jangan sampai sesuatu yang kita bagi akan, yang kita share, yang kita andak menimbulkan perpecahan. Sehingga dengan lantaran yang itu tadi, sehingga orang akhirnya berkelahian. Jadi kita jangan ada umpatan orang. Cukup seorang aja beramalan, beribadah, harus umpatan orang. Ini kan banyak kalau kisah masalah hargai ada di medsos itu tadi, sehingga akhirnya orang berkelahi gara-gara itu aja. Ada manfaatnya, ada. Haruslah kita andak yang bagus-bagus saja. Sekira apa yang kita andak itu tadi memberi nasihat ke orang lain, memberi manfaat kesan kita. Berharap kita mudah-mudahan jadi amal jariah kebaikan kita. Andai sekiranya kita sudah meninggal dunia kita, tak lihat oleh orang lain, tak baca oleh orang lain, bisa jadi orang yang ada sadar, kita akhirnya sadar atau baca nang kita andak tadi, nang tak lihat kita andak tadi. Jangan sampai begitu orang melihat apa yang kita posting, apa yang kita tampilkan, justru menimbulkan daripada bencana. Jangan. Jadi itu ada dua kita, ada jariah yang baik, ada yang kada baik. Salah kita yang memilih. Jadi jangan asalan lah. Jangan dikira itu kita tuh biasa aja, jangan. Apalagi kita merasa kebanggaan pemainnya tadi. Terus kita mandang, ricuh orang, babut orang, bakalian orang, sanang benar, bayar benar. Dikatakan apa dan suatu hadis, la yadkhulul jannah annamam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang senantiasa berbuat namam, mengadu domba orang lain. Nah, jadi benar itu termasuk media sosial. Nah, kita anggap kayak biasa, padahal itu luar biasa. Nah, itu termasuk. Jadi itu diantaranya yang menyebutkan seseorang bisa jadi diajak di dalam kuburnya, walaupun orangnya tadi ibadah luar biasa. Walaupun dia sembahyang berjamaah terus, apalagi pemainnya bersembahyang berjamaah susubuhan. Ada bulik dulu ke rumah, warung dulu, bagi saham dulu, belum sampai pahalanya ke rumah sudah habis sudah. Kalau pahalanya dapat malah dosa jadinya. Jadi hati-hati benar. Jadi kita aja artinya membicarakan apa yang kita bicarakan manfaat ada, bila akan manfaat kan rusak, lepas saja. Nah jadi dilihat oleh Rasulullah orang yang berada di kubur tadi. Ujar Rasulullah, aku melihat mereka-mereka ini di dalam kubur diajak oleh Allah Ta'ala, kemudian wada'autu lahum wa khaffifallahu anhum azab, dan aku pun ya Rasulullah mendoakan mereka-mereka itu tadi. Kenapa tujuannya? Supaya Allah meringankan daripada ajab mereka tadi. Jadi kita mendoakan kesan orang-orang yang meninggal, yang mendahului daripada kita, baik orang tua kita, baik yang sanak kita, baik kawanan kita, bukan menghilangkan kada, meringankan. Bila kita memperbuat demikian, maka setelah diucapkan oleh Rasulullah tersebut, sunnahkan alaihi salatu wassalam, lalu mengucap lagi Rasulullah, ujar Rasulullah, ya sauban, law sama haula'i yawman min Rajab wa ma namu minhu lailatan ma udhibu bi kuburihim. Jadi ujar Rasulullah, wahai sauban, andai sekiranya mereka-mereka yang berada di dalam kubur itu tadi mau ujar Rasulullah nih waktu hidup buatnya tuh menggawi puasa. Nah, menggawi puasa nih
sehari ya Rasulullah, ini sehari aja digawinya puasa sehari di bulan Rajab, malamnya nya beribadah sama laman jadi bintangnya. Maka niscaya ya Rasulullah mereka tidak akan diajak di dalam kubur mereka. Nabi madahannya. Nah, jadi niscaya kada diajak ya Nabi yang tadi. Cuma kita dijaga. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan kita puasa di siang harinya dijaga, gigi mata kita dijaga, telinga kita dipelihara, montong kita ditata, hati-hati benar. Walaupun sehari itu tadi, sebab mata, telinga kita, pemandiran kita bisa jadi dalam sehari itu menimbulkan dosa. Terkadang bisa dosa nang kadang kita sengaja, pada terasa nang bisa menghabiskan daripada pahala-pahala nilai puasa kita. Lagi disuruh batik bareng menjaga segala-galanya tadi. Maka ketika mendengar demikian, ujar si Sauban, ya Rasulullah, asumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u ajabal kabri. Jadi ujar si Sauban, wahai Rasulullah, apakah dengan puasa sehari kemudian beramalan di malam harinya tuh itu dapat menegah daripada sisa kubur? Bahasa kita tuh ujur dua kan? Meyakinkan nih sahabat menakuni dengan sunnah nih. Kayak ada percaya aja kita nih ibadah nih. Nanti apa nih ibadahkan oleh Rasulullah? Maka ketika mendengar daripada perkataan si Sauban demikian, menjawab kepada Rasulullah apa? Ya Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabina ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu laylatan min rajab yuridu bihima washallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin sama naharaha wa qama layaliha. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jubdatul Wa'idin. Jadi ya Rasulullah, wahai Sauban, demi Zat yang mengutus aku dengan sebenar-benarnya menjadi nabi. Ini mengutus aku nih, ya Rasulullah. Maka tidak adalah daripada seseorang laki-laki atau seorang perempuan bila mana ia tadi mengerjakan puasa sehari di bulan Rajab, beribadah pulang di malamnya, ini beribadah nih. Artinya beribadah itu bujur kita mengawinya. Namun kita yang banyak berduduk banyak bacaan, berzikir apa akan dibaca itu tadi. Nah, taburing itu ibadah juga. Lain halnya banyak beribadah, mengambil bantal, sembil berapa. Itu kan istilah beribadah itu jelas taburing itu tuh. Nyawa kan beribadah mikir ya Allah. Istilah berjaga kayak orang nonton bola tuh siang tuh guring dulu. Nyawa guring dulu. Malamnya supaya kita bangun. Jangan berhikmat siang bagawi, malam kan tak bangun lagi. Itu bisa kesiangan bangun. Oleh apa kauyuhan? Kan ada deh. Nah, jadi jangan kayak itu. Jadi bujur-bujur beribadah. Orang yang menggawi demikian, ya Rasulullah, bila mananya berpuasa, baik lelaki ataupun perempuan, menggawinya dari puasa tadi, menggawinya malam itu, cumanya mengharap karena ridhanya Allah, mengharap bujur-bujur ada yang lain. Maka ujar Rasulullah, melainkan Allah mencatat bagi orang tersebut sama beribadah nang seharinya berpuasa itu tadi sama dicatat oleh Allah Ta'ala nilaian setahun berpuasa. Malamnya kan sama dianggap dua beribadah setahun melaksanakan yang mulai tadi. Artinya beribadah di malam itu tadi. Dan jadi istimewa benar. Makanya yang utama benar disuruh adalah yang pertama ini disuruh kita melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua apa pulang? Wal istighfar. Nah, disuruh banyak-banyak mengucap istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini kita hendak pembersihan daripada hati kita nih, supaya ketika memasuki pada bulan Sya'ban ini hati kita ini sudah mulai
ujar kita mulai terbenahi, mulai baik ketika masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan itu adalah untuk menyinari, artinya bila tergawinan di bulan Ramadan itu kita gawian itu para boleh kita. Makanya bagi orang nangkawa bila nyaka bulan Rajab ini banyak puasa. Masuk di bulan Sya'ban lebih banyak lagi. Kenapa? Supaya kita terlatih. Ibarat orang olahraga itu berlari itu pemanasan dulu. Jangan kita begitu masuk bulan Ramadan sudahnya puasa. Begitu masuk bulan puasa sehari bas bangun bersahur, bayang subuh, dari subuh tuh sampai ke maghrib pengen bangun orangnya, kenapa teler? Kalau bapak lagi ya lah, lihat orangnya, kayak bapak orang banyak tuh nah, sehari 2 hari nyata sudah tuh ada apa ngurusin laki itu ya lah bu. Nah tiba aja, bila dia langsung masuk di bulan Ramadan kena puasa, lihat aja. Bisa palingan bisa memesan, makan memang sudah jadi aja, warung yang bisa tutupan itu sehari 2 atau 2. Oleh kenapa? Pemanasan atau jenak, masalahnya tadi pemanasannya. Jadi punya Allah tuh di bulan Sya'ban paling gak ada banyak ya Allah nih, jadi anak. Dan istighfar yang kita ucapkan ini tadi ada dikatakan ujar Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala mengatakan kejadian yang bikin apa? Ana man istaghfarallah bi Rajab bil gadawati wal ashiyyi yarfa'u yadayhi. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan istighfar di bulan Rajab, dibacanya di waktu pagi, kemudian dibacanya pulang di waktu sore sambil angkat tangan. Nah, angkat tangan. Apa nih ucapannya? Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 3 jadi minta. Allahumma ighfirli, ya Allah, minta supaya diampuni dosa kita. Allahumma ighfirli warhamni, minta rahmat Engkau. Wa tub alayya, minta diterima taubat. Kan banyak nih. 3 aja. Bila 3 ini terlaksana, 3 bulakan Allah Ta'ala selamat kita kan. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, sambil mengangkat tangan. Maka tangan itu diangkat ke ini, jangan di batang paha. Inilah. Ya turun berpinta-pinta terjun ngelana. Nah, mangkat tangan gini, artinya bersungguh-sungguh. Oh, tangan paha, ambil baca itu harapan kok. Nih, di orang tuh hawayan ya lah. Jadi kayak itu pengrajin itu anak entah dikabulakan, mau angkat tangan aja boleh. Tangan paha. Amin, amin, amin ya. Belum berdua rajinnya lah. Apalagi penyembah tahlil segala macamnya lah, nggak bulakan segala macam, kok boleh mangkat tangan, mengaminakan yang boleh benar. Padahal doa bersama itu lebih mustajab lagi, lebih dikabulkan capak benar tuh. Saat kita tadi sungguh-sungguh mau ucapkan ini tadi berapa kali? 70 maratan, dibaca Jasidin 70 kali. Nggak banyak kalau pagi lawan sore, pagi itu bersembahyang subuh, sore pulang habis sembahyang asar, urana malu ini sidin lan tamassanna lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Artinya selamat daripada siksa api neraka. Cuma dalam tanda kutip lah, jangan salah paham. Kalau ini mas mendengar amalan ini, bila subuh orang itu subuh kada batating tangan ya Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, bajur kada basar kada aronya nyok kok. Ya nah salah paham itu. Oleh di sini nggak tersentuh ya benar saja. Nah ini dibaca salah satu orangnya. Artinya sembahyang itu tuh adalah nang wajib kada awak. Kalau dia ganggu gugat kada awak tuh. Puasa sama puasa Ramadan. Nah, zakat sama. Jadi kada awak diganggu gugat ya tuh tadi. Bahagia itu bagi orang-orang yang berduitnya aja. Ada yang berkemampuan dia bila berduit banyak, orang yang penyakitan kada awal juga, orang yang gagah kada duit kada awal juga ya Allah. Jadi harus salah seimbang nih ya Allah kan tadi. Jadi jangan salah pengertian lah. Artinya itu tadi apa? Habis sembahyang subuh baca itu tadi Allahumma firli warhamni wa tub alayya, dibaca selama di bulan Rajab nih. Kita kan tahu umur kita nih. Makanya diantaranya kan dianjurkan juga nanti itu apa? Di bulan Rajab ini meminta pulang
Doa terpanjang sampai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Minta diberkati di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Jadi kita udah tahu umur hidupnya di bulan Rajab, misalnya kalau sampai Ramadan mati orangnya. Nah kalau minta sehatakan kita ya kalau ada gimana hidup, punya kita pun ngalih juga. Nah itulah. Jadi nang utamanya adalah nang kedua mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa mengucapkan istighfar itu dalam sehari paling kada 100. Ucapkan makanya jangan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Maka sesungguhnya aku bertobat kepada Rasulullah nih. Nah, bertobat nih setiap hari itu 100 kali. Ini nyata-nyata orang yang sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di surga, ahli memberi syafaat, sudah masih bertobat meningkat. Artinya melajari buat kita yang tadi, melajari supaya jangan sampai kada ingat yang memperbuatkan demikian. Kemudian yang berikutnya adalah di antaranya lagi apa? Disuruh banyak-banyak juga mengucapkan salawat, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan boleh kita di bulan Rajab ini bersalawat. Sebab kurang nang bersalawat, nang mengamalkan dengan salawat itu disebutkan yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ujar sidin bersabda, ja'ani Jibril, aku jasidin ditangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu berucap, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa sama alaihi sab'una alfa malakin. Tidaklah seseorang yang bersalawat kepada engkau. Nah, ujian malaikat Jibril nih, melainkan adalah bersalawat atasnya dari 70.000 malaikat. Jadi bila kita bersalawat lawan Rasulullah, kuitan kita pun diangkat kedudukannya. Oleh karena apa disambat? Hanya begitu kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu disampaikan, ya Rasulullah, ini nah si fulan bin si fulan, sahabatnya rambutan kita. Artinya tadi angkat derajatnya bila kita mengucapkan salawat tadi. Nah, yang mana ujar malaikat Jibril, wa man sarat alaihim malaikatu kana min ahlil jannah. Dan barang siapa yang bersalawat atasnya itu tadi oleh para malaikat, maka orang tersebut adalah ahlinya surga. Dikatakan di dalam kitab Tanbul Qaul, orang mengamalkan sehari 1000 kali mengucap salawat, diucapkannya, maka tidak akan dimatikan orang tersebut kecuali dilihatkan, dinampakkan tempat kedudukannya di surga. Makanya tadi tanda kutipnya tadi, jangan meninggalkan sembahyang lah. Karena salah pulang bersalawat terus pulang orangnya, cuma sembahyang ada paling kurang. Ini diantaranya istimewanya, baik salawat nang pendek ataupun salawat nang panjang, itu kan masalah. Yang terpenting adalah bahwasanya kita jangan terlepas dengan salawat tersebut, sebab salawatnya amalannya langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan ujar Rasulullah mengisahkan, jasidna fara'aitu lailatal mi'raj, ketika aku jasidin di Isra Mi'rajkan pada malam Isra Mi'raj. Lalu jasidin naharan, aku melihat suatu sungai, yang mana sungai itu ma'ala minal asali wa abardu minas salji wa adyamu minal miski. Nang mana jasidin sungai itu airnya itu lebih manis daripada madu, kemudian lebih dingin daripada es. Sidin mengadakan ya Rasulullah nih. Lalu Sidin aku bertanya nih, mana aku nih? Lawan malaikat Jibril,
Mas malaikat tadi Yasidin mengatakan Pak oleh Jibril mengucapkan dengan malaikat Jibril, iman haja, ini kisah siapa nih sungai ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, liman sana alaika fi rajaba. Ini ujar malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, diberikan nantinya ini sungai adalah bagi orang-orang yang ketujuh bersalawat di bulan Rajab. Nah, maka di antara amalan-amalan yang utama tersebut tadi jangan sampai kita lewatkan dalam sebulan ini, sebab hal tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, kadang mungkin lagi terulang terkecuali di tahun-tahun yang akan mendatang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya begitu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.